Saya dengan BPR Lestari meminjam uang, SPK sampai detik ini belum pernah diberikan. Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu yang telah diberikan kepada termohon eksekusi sebagaimana berita acara anmaning tersebut di atas telah lewat, akan tetapi termohon eksekusi belum juga memenuhi permohonan pemohon eksekusi, maka permohonan pemohon eksekusi telah memenuhi syarat dan dapat dikabulkan mengingat akan pasal 208 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan menetapkan mengabulkan permohonan pemohon eksekusi real tersebut di atas. 2. Gimana responnya, Pak? Saya, ya karena ini sudah merupakan katanya proses hukum, jadi harus dilaksanakan, ya silakan, itu haknya beliau. Tapi menurut saya ini sangat-sangat keberatan. Satu, keberatannya dari proses awal. Saya dengan BPR Lestari meminjam uang, SPK sampai detik ini belum pernah diberikan. Satu, dari awal loh. Berarti ada satu niatan bagi saya kurang baik. Sekarang baru saya tahu ini akibatnya. Jadi surat perjanjian kredit sama sekali saya tidak menerima. Satu. Kedua, rumah saya disegel. Rumah saya disegel, di pintunya ditutup. Rumah saya itu di dalam, itu rumah keluarga besar. Jadi itu di sana itu disegel. Saya laporkan ke polisi. Saya membayar kepada Lestari gara-gara saya melapor ke polisi 7 juta. Nggak tahu uangnya untuk apa. Akhirnya polisi tidak mau menangani. Kedua, setelah itu saya merasa keberatan. Karena apa? Karena satu, yang dikatakan ini lelang, semua lelang itu dimenangkan oleh karyawan daripada PT Lestari. Jadi dengan nilai yang satu barang, satu aset saya nilainya 6,6 miliar. Apakah seorang karyawan bisa memiliki dana 6,6 miliar? Tunai loh, itu harus bayar tunai di lelang. Jadi ini sebenarnya satu kejanggalan bagi saya. Terus yang lain-lain lagi. Saya dilelang pada tanggal 19 November dengan asetnya di Tabanan, Denpasar ini, dan di Negara. Waktu itu 2. Dan ini kalau saya lihat sepertinya kita dugaan, bukan kita orang kecil ya. Jadi di sini sepertinya ada gerakan begitu. Ya, kenapa? Karena semua tanah-tanah ini yang 6,6 sampai 15 miliar itu oleh karyawan Lestari semua yang memiliki.
Jadi kalau seorang karyawan, Bapak sudah tahu apakah bisa membeli satu unit 6,6 miliar. Kedua, kalau memang dia sudah bisa membeli itu, mungkin tidak perlu jadi karyawan, Pak. Kalau saya ya. Ya, Pak, sedikit, Pak. Ya. Harapan saya itu supaya pemerintah bisa menjembatani dan bisa membantu rakyat kecil ini yang asetnya akan dihabiskan. Aset orang Bali akan dihabiskan. Pak, ini aset yang sudah yang keberapa ini, Pak? Ini asetnya ada 6 semua, 5 sebenarnya sudah lebih. 5 yang dilelang sudah lebih dari semuanya. Biaya yang di hutang-hutang Semua nilai termasuk. hutangnya, Pak, ya? Tapi dilelang lagi satu lagi pada bulan Maret, tanggal 18 Maret 2020. Artinya saya tidak diberi kesempatan, tidak diberi untuk kesempatan untuk menjual sendiri. Ini sangat aneh bagi saya. Dilelang dengan harga serendah mungkin. Ya, dan itu yang aneh lagi, semua hasil lelang dibeli oleh karyawan Lestari. Eksekusi, Pak, eksekusi ya, pengosongan. Ya, Eksekusi pengosongan. hari ini prosesnya? Eksekusi hari ini dari pemenang lelang yang mohon supaya untuk bisa melakukan eksekusi karena dia sudah membeli secara lelang, ya. Itu yang jadikan dasar kami untuk melakukan itu ya penetapan tadi yang saya bacakan, ya, sudah itu cukup. Terkait keberatan dari pemilik lahan? Keberatan, mereka sudah pernah mengajukan 2 kali gugatan. Dan tadi juga sudah menyampaikan juga ada mengajukan gugatan dan itu sebagai pemenang lelang pembeli dari aset ini dilindungi oleh undang-undang karena dia membeli secara lelang sah melalui KPKNL Denpasar. Ya, untuk masalah hukum kami serahkan nanti dari pihak pengadilan sendiri akan yang memeriksa. Jadi beda hukumnya antara eksekusi dengan gugatannya. Apabila nanti gugatan itu nanti dimenangkan, ya nanti bisa akan dieksekusi kembali. Terkait keberatan dari pemilik lahan katanya yang pemenang lelang adalah karyawan sendiri gimana? Ya itu kalau masalah begitu nanti kan bisa dibuktikan di dalam persidangan ya. Masalah keberatan itu ya kami melaksanakan ada pemohon yang mohon supaya untuk dilakukan eksekusi. Jadi kami kan tidak tahu siapa pemenang lelang itu dari karyawan pihak bank sendiri kami juga tidak tahu, gitu ya. Nah, jadi ada permohonan yang mohon kepada kami akan laksanakan sesuai dengan permohonan dan berdasarkan penetapan itu kami laksanakan untuk pelaksanaannya hari ini. Ya. Pada hari ini Rabu, tanggal 2 Februari 2022, saya Rudi Suhartono, Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, bertempat tinggal di Denpasar atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan surat perintah tugas tanggal 2 Februari 2022 yang dalam hal ini untuk melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan penetapan nomor 1-PDT-X-2020-PNDPS JO nomor 1-PDT-X-2020-PNDPS tanggal 6 September 2021 dalam perkara antara Kadek Wiryanata Sarjana Hukum, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 4 April 1979, NIK 51710404700008, beralamat di Jalan Pulau Bungin nomor 1 Banjar Meneso, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai pemohon eksekusi. Melawan Ketut Agus Mahendra, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 1 September 1979, NIK 5171040109790001, beralamat di Jalan Gatot Subroto 2B nomor 2 Denpasar, Banjar Lumbung Sari, Desa Dangin Puri Kaje, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi. Dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang sudah dewasa serta cakap
yang masing-masing bernama Iwayan Putu Ardike, Iputu Heri Gusnawan, Nyoman Ananda Trisaputra Sarjana Hukum, Komang Devi Triveni, serta dibantu oleh petugas-petugas dari Kantor Perbekal Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sebanyak 6 orang yang dipimpin oleh Ibu Komang Sudiasti sebagai kasih pemerintahan pada Kantor Perbekal Desa Dangin Puri Kaja. Telah datang berkumpul di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan surat pemberitahuan eksekusi, yaitu di Kantor Perbekal Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Setelah tiba di tempat tersebut di atas, saya mengecek kehadiran para pihak. Satu pemohon eksekusi hadir kuasanya masing-masing bernama Gede Astawa, Kadek Darmayanti, dan Gede Putra Wijaya. Termohon eksekusi tidak hadir. Di mana kami beritahukan bahwa yang hadir di tempat tersebut bahwa maksud kedatangan kami adalah untuk melaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar nomor 1 garing PDT.X.Riel garing 2020 garing PNDPS Jo nomor 1 garing PDT.X garing 2020 garing PNDPS tanggal 6 September 2021. Selanjutnya, saya jurusita para saksi, aparat perbekal Desa Dangin Puri Kaja, serta para pihak yang hadir bersama menuju objek eksekusi yang terletak di Jalan Gatot Subroto 4 nomor 7. Benar di sini?